Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, hari ini tematik kita akan melanjutkan pelajaran kita menuju subtema 4, pembelajaran 4. Ulangi, tema 3D, subtema 4, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara kita memilih jajanan yang sehat, membedakan jajanan yang sehat dan yang tidak sehat, kemudian menceritakan pengalaman cara memilih jajanan yang sehat di tempat umum. Baik, anak-anakku, mari kita amati gambar berikut ini. Berikut ada 2 gambar. Nah, aktivitas apa saja yang dilakukan pada gambar 1 dan 2? Bisakah kalian menjawabnya? Ya, betul. Aktivitas pada kedua gambar ini adalah aktivitas sedang jajan. Namun, jajanan manakah yang kira-kira akan kalian pilih? Apakah di tempat nomor 1 ataukah di nomor 2? Ya, betul ya. Lebih baik kita melakukan jajan di tempat di nomor 2, gambar nomor 2. Kenapa? Karena di gambar nomor 1 tempatnya terlihat kurang bersih, terdapat sampah-sampah di bawahnya. Kemudian ada makanan-makanan yang tidak tertutup juga dan kurang sehat untuk dikonsumsi. Baik, namun apakah itu jajanan sehat? Ya, jajanan sehat adalah jajanan yang bergizi dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, mengapa kita harus jajanan sehat? Karena bermanfaat, jajanan sehat itu membuat tubuh kita sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, bagaimanakah ciri-ciri jajanan yang sehat? Yang pertama, jajanan tersebut bersih dan segar, jauh dari tempat sampah ataupun solokan yang berbau, tidak sedap. Yang kedua, warnanya tidak mencolok atau menggunakan pewarna untuk makanan. Maka apabila menggunakan pewarna untuk pakaian itu tidak baik, ya. Maka makanan yang baik adalah pewarnanya menggunakan pewarna untuk khusus makanan. Yang ciri-cirinya warnanya tidak mencolok. Yang ketiga, makanan tersebut atau jajanan tersebut tertutup atau dibungkus dengan bersih dan aman. Yang keempat, baunya sedap, tidak basi. Yang kelima, tidak mengandung zat pengawet, zat penyedap, zat pewarna buatan, dan lain-lain yang akan merusak tubuh kita. Apa contoh dari jajanan sehat ini? Contohnya adalah roti, kemudian susu, biskuit, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, namun apa ciri-ciri jajanan tidak sehat yang seharusnya tidak kita beli? Yang pertama, warnanya yang mencolok. Karena warna yang mencolok biasanya menggunakan pewarna pakaian. Yang kedua, rasanya sangat tajam, seperti terlalu gurih ataupun terlalu pahit. Ketiga, berbau tidak sedap, seperti berbau asam, busuk, dan sudah tengik karena sudah terlalu lama. Yang keempat, dibungkus dengan
kertas koran yang bekas. Yang kelima, makanannya tidak tertutup. Apa saja contoh jajanan yang tidak sehat? Contohnya es mambo dengan warna yang mencolok, ciki, gorengan, permen dengan pemanis buatan, makanan yang sudah basi, dan lain-lain. Baik. Kenapa kita tidak boleh melakukan atau membeli jajanan tidak sehat? Karena akan berdampak bagi kesehatan kita. Di antaranya, yang pertama, bahan pengawet atau formalin apabila terdapat dalam jajanan tersebut, maka akan menyebabkan sakit perut, kejang-kejang, muntah, buang air kecil berdarah, tidak bisa buang air kecil, muntah darah, hingga kematian. Masya Allah. Sangat berbahaya sekali formalin ini. Karena formalin ini biasanya digunakan untuk mengawetkan orang mati, orang meninggal. Yang kedua, bahan pengenyal atau boraks. Penyebabnya demam, kerusakan ginjal, diare, mual, muntah, pingsan, hingga kematian. Boraks ini biasanya digunakan salah satunya bisa digunakan pada bakso yang terlalu kenyal, itu lebih baik kita hindari. Yang ketiga, pewarna tekstil atau rodamin B. Dampaknya adalah pertumbuhan kita menjadi lambat dan kita suka gelisah. Yang keempat, pemanis buatan atau sakarin dapat menyebabkan kanker kandung kemih. Yang kelima, penambah rasa atau MSG dapat mengakibatkan pusing, selera makan terganggu, mual, hingga kematian. Nah, salah satunya ini terdapat pada ciki yang ada di warung-warung. Keenam, yaitu makanan yang basi, yang mengandung mikroba, maka akan menyebabkan sakit perut, diare, dan keracunan. Baik, anak-anakku, setelah kalian mengetahui apa itu jajanan sehat, kemudian ciri-ciri jajanan sehat dan ciri-ciri jajanan yang tidak sehat, Ustadz minta kalian menceritakan pengalaman kalian tentang memilih 3 jajanan sehat beserta alasannya dalam bentuk voice note atau video. Lalu upload pada link Google Form yang di-share di WA grup kelas. Ustadz ulangi, 3 jajanan sehat. Ustadz akan memberikan contoh cerita Ustadz tentang memilih jajanan sehat. Baik, pada suatu hari, Ustadz ulangi, berikut contoh pilihan jajanan sehat yang Ustadz lakukan. Pada suatu hari, Ustadz di pagi hari membeli bubur ayam. Kenapa Ustadz membeli bubur ayam? Karena dalam bubur ayam terdapat atau mengandung karbohidrat untuk menambah energi Ustadz dalam mengarungi hari ini. Dalam bubur ayam pun terdapat telur sebagai protein, kemudian daging ayam, kacang, seledri, dan cakwe. Kemudian selain bubur, Ustadz juga membeli susu kota sebagai minumnya. Nah, setelah Ustadz memakan dan meminum kedua jajanan ini, ketika Ustadz istirahat jam 9:30, Ustadz kembali ke warung membeli kue pai buah. Kenapa Ustadz membeli kue pai buah? Karena dalam kue pai buah tersebut mengandung vitamin yang baik untuk tubuh kita. Baik, itu contoh pilihan jajanan sehat Ustadz beserta alasannya. Silahkan kalian ceritakan pengalaman kalian tentang memilih 3 jajanan sehat beserta alasannya.
Boleh dalam bentuk voice note ataupun dalam bentuk video. Apabila tidak atau apabila terkendala ketika mengupload, silahkan langsung kirim ke WA Ustadz yang nomornya akan di-share di WA group. Baik, demikian Kakak materi kita hari ini. Untuk mengakhirinya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustadz berpesan jangan lupa stay at home, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.